memberikan hati. Karena berhubung sekarang ini adalah bulan suci Ramadan, dan saya juga kalau teman-teman lihat banyak absen ataupun nggak posting ya selama bulan suci ini, karena kan saya lagi mendekatkan diri pada puasa dan juga lagi introspeksi dan sebagainya gitu ya. Sungguh cukup kaget ya karena sesuai dengan kepercayaan yang saya anut, hutang rumah sakit atau pengobatan beliau itu dibungakan, sementara almarhum ayah itu punya warisan, apalagi sampai dibungakan terus-terusan. Itu saja menurut saya astagfirullahaladzim gitu loh. Jadi saya butuh juga waktu untuk menenangkan diri, karena tidak ada di ajaran agama saya ya ataupun kepercayaan saya bahwa hutang ayah itu dibungakan sampai 21 tahun. Itu nggak ada ya. Jadi saya juga harus lebih banyak belajar juga gitu loh, untuk gimana ini gitu kan. Sementara saya sudah menawarkan, ya sudahlah, saya bilang namanya juga ayah, walaupun ayah punya warisan, walaupun di surat warisan itu sudah tertulis bahwa bila mana ada hutang dan piutang saya, yaitu pastinya bisnis, dibayar dengan cara menjualkan hotel. Itu pun bagi kakak saya tidaklah cukup. Jadi saya butuh waktu lah, dan saya pikir udahlah, ya Allah, ini kan bulan suci Ramadan, insya Allah nanti di hari kemenangan ada perdamaian. Oke, saya akan bayarlah, saya bilang gitu. Tapi sesanggup saya, tidak mau juga harus dibungakan. Sesanggupnya tapi pokok. Saya kaget ya, gitu loh. Jadi mungkin saya butuh banyak lagi mendekatkan diri kepadanya untuk bisa kok begini gitu loh, bisa memahami kok arah pikiran kakak saya seperti itu gitu. Tadi pas di dalam bertemu bagaimana? Adakah kalian mungkin sharing apa, bicara apa? Gimana? Oh iya, tadi yang disampaikan bahwa beliau merasa tidak terima dilaporkan. Saya sudah sampaikan dengan sangat clear. Laporan polisi itu adalah laporan sengketa antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Pada saat kita membuat laporan, polisi bisa sebagai penengah. Polisi mengedepankan yang namanya restoratif justice. Ini bukan korupsi, ini bukan drugs, ini bukan kejahatan pidana murni. Ini sengketa di masyarakat yang akan didamaikan. Terbukti, memang kami didamaikan. Itu bukan mau memenjarakan orang, gitu lah. Jadi di situ untuk pada saat Tamara harus menandatangani hutang tahun 2020 senilai 1 miliar dengan jaminan hotel. Tahun 2001 saja dibungakan seperti ini, apa kabarnya kalau Tamara tanda tangan lagi hutang 1 miliar? Jadi artinya apa? Alasan sakit hati itu tidak relevan. Kalau kita pada saat kita tidak lagi tahu harus berbuat apa antara satu warga negara dengan warga negara lain, ya kita bertanya sama negara. Bertanya sama negara kan melalui aparat negara, begitu. Mbak Tamara, mungkin tadi ada komunikasi nggak sama kakak? Komunikasi ya, kakak saya mengutarakan gitu loh, bahwa yang saya paham ya, saya kan ini bukan orang hukum, yang saya paham ya pokoknya dia ingin hutang ayah ini supaya saya tanggap ya, karena saya bukan orang hukum, ya dibungakan, bahwa hutang ayah ini adalah hutang kamu, bukan hutang ayah lagi, dibungakan. Jadi saya seperti yang saya tadi bilang, saya kurang paham sebenarnya, tapi mari saya mendekatkan diri lagi itulah, karena kan berhubung saya juga manusia gitu loh, dan ini kan bulan suci ya, jadi saya juga ya mungkin Johan nanti bisa menjelaskan juga kepada saya. Ya. Apakah setelah di luar pengadilan ini ada rencana untuk mediasi secara keluargaan gitu ketemu? Oh ya, jadi gini, disepakati oleh mediator tadi, kami sudah tanda tangan bahwa mediasi ini gagal. Tapi hukum acara perdata mengatakan selama pengadilan
hakim belum memutuskan suatu perkara, masih bisa dilakukan perdamaian. Jadi kita masuk saja ke dalam materi perkara, setelah itu akan dimulai sidang. Di dalam perjalanannya apabila masing-masing pihak merasa ada upaya untuk berbicara, nanti mungkin kami para kuasa hukum bisa duduk, kuasa hukum penggugat dan kami. Tapi sekali lagi, mungkin kurang lebih sekitar 4 kali lipat dibungakan dari nilai pokok kewajiban bayar rumah sakit ayah itu. Buat kami itu di luar akal sehat, karena ini punya ayah, bukan utang pribadi. Teman mungkin tadi pas ketemu adakah rasa ini kan saudara gitu sampai harus seperti kayak mungkin kan tatapan antara saudara ada tidak seperti itu yang masih kayak Ya kembali lagi ya, saya kan ini manusia ya. Tentu saya berharap dan saya mendoakan yang terbaik untuk kakak saya. Dan apalagi saya mengharap di bulan kemenangan, di hari kemenangan nanti ada perdamaian lah antara dua saudara. Jadi saya hari ini cukup shock bahwa ya seperti itu, bahwa kakak saya tetap ingin membungakan berkali-kali hutang biaya ayah. Itu yang ya bagaimana ya, tetapi saya tetap akan berdoa, insya Allah Allah membukakan pintu hati kakak saya untuk bisa silaturahmi lah sebaiknya gitu, cari perdamaian, jalan keluar gitu. lalu selanjutnya gimana Bang nanti next? Ya kita akan masuk ke sidang, ya ke persidangan. Nanti kita lihat tanggal berapa, nanti mungkin akan kita informasikan. Tanggalnya belum ditentukan, tapi mungkin habis lebaran. Sorry? Yang 800 apakah sudah dibayarkan? Oh, yang 800 jutanya ya dimintanya 4 miliar, kurang lebih hampir 4 kali lipat ya. Jadi ya Tamara tidak punya bukti. Bagaimana kalau masa punya bapak, rumah sakit bapak menggunakan 4 kali? Karena menurut penggugat yang itu bukan lagi utang rumah sakit bapak, tapi sudah melekat kepada Tamara pribadi.